adab-adab atau tata krama yang harus dilakukan oleh seorang pengantin baru ketika malam pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Walid dukhuli waqtuhu ma'rufun ba'dal ansya'i aw qablaha ma'lufun. Jadi, bagi seorang pengantin baru itu disunahkan untuk melakukan jima' setelah waktu isya. Yang mana itu merupakan sunnah yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yajuzu ayyakuna ba'da sholatil maghribi. Tapi juga diperbolehkan untuk melakukannya setelah sholat maghrib, sebelum melakukan sholat isya. Beberapa adab dalam berjima, annalid dukhuli adaban, minha ayyutahhira batinahu wa yuzayyinahu bit-taubati min jami'i dzunubi wal afati wal uyubi. Fadkhulu tahiran nadhifan hissan. Adab sebelum berjima yang pertama yaitu harus mensucikan anggota badannya, lalu bertaubat dari segala dosa yang menyebabkan dia berjima dalam keadaan suci baik zahir ataupun batinnya. Yang kedua, wa minha ayyastamila sunnata fi dzalika fayuqaddimu rijlahul yumnah. Adab yang kedua yaitu dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah sebelum berjima. Antara lain, masuk ke dalam kamar menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian berdoa, Bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Tsumma yusalli rak'ataini au aktsara bima tayassara. Tsumma yaqra'ul fatihata salasan wa qul huwallahu ahad salasan. Lalu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat atau lebih. Setelah itu membaca Fatihah sebanyak 3 kali dan membaca surat Al-Ikhlas juga sebanyak 3 kali. Tsumma yusalli 'alan nabi salasan. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Tsumma yad'ullaha ta'ala. Kemudian setelah membaca Fatihah, Al-Ikhlas dan bersolawat, disunahkan untuk berdoa kepada Allah agar diberi keluarga yang sakinah, diberi keluarga yang penuh dengan rasa mahabbah. Tsumma yaqulu, kemudian menambah dalam doanya lafaz Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi. Allahumma rzuqhum minni warzuqni minhum warzuqni alfahum wa mawaddatahum warzuqhum alfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'din. Lalu yatlubu minaz zawji ayya'mura zawjatahu bil wudu'i in kanat ala ghairi taharatin waqtad dukhuli. Kemudian dianjurkan untuk seorang suami agar memerintahkan istrinya untuk berwudu jika memang dia tidak memiliki wudu ketika waktu akan melakukan jima. Tsumma ya'muru bi sholatil maghribi wal isya'i. Kemudian memerintahkan sang istri untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Mengapa? Li'annal arusata qalla an tajiduha tusalli hadainil waqtaini lailatad dukhuli falyahdhar min dzalika. Karena kebanyakan seorang pengantin itu banyak sekali dari mereka yang melakukan jima padahal mereka belum melakukan sholat maghrib dan isya. Kemudian, summa ya'muruha an tusalliya khalfahu rak'ataini wa an tu'ammina ala du'aihi.
setelah memerintah istrinya untuk melakukan sholat maghrib dan isya, lalu memerintah istrinya untuk melakukan sholat sunnah di belakangnya dan memerintahkannya untuk mengamini doa-doanya. Anna zauja idza faragha minas sholati wad du'ai, ketika sudah melakukan sholat sunnah tersebut dan sudah berdoa, maka disunnahkan bagi sang suami fa innahu yuqabbilu biwajhihi ilaiha wa yajlisu biizaiha wa yusallimu alaiha aidan. Disunnahkan bagi seorang suami untuk menghadap kepada istrinya dan duduk di sebelahnya serta memberi salam kepada sang istri. Summa yad'u yadahu ala nasiyatiha wa hiya muqaddamur ra'si. Kemudian disunnahkan bagi seorang suami untuk meletakkan tangannya di atas ubun-ubun sang istri seraya berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya telah dijelaskan dalam suatu hadis, anna man fa'ala dzalika atahullahu khairaha wa jannabahu syarraha. Barang siapa suami yang melakukan hal tersebut, menghadap pada istrinya, duduk di sebelah istrinya, lalu meletakkan tangan di atas ubun-ubun istrinya, seraya berdoa seperti itu tadi, maka Allah akan memberinya kebahagiaan. Allah akan memberinya kebaikan dan akan menjauhkan ia dari segala macam keburukan.